Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, sambil melanjutkan zikir dalam hati kita masing-masing setelah selesai sholat berjamaah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran, yaitu tentang keutamaan Al-Quran. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Utsman bin Abdullah bin Ausin As-Saqafi radhiyallahu anhu an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qira'atul rajulil Qur'ana fi ghairil mushafi alfu darajatin wa qira'atuhu fil mushafi tud'afu ala dhalika ila alfa darajatin. Rawahu Baihaqi. Dari Utsman bin Abdullah bin As-Saqafi radhiyallahu anhu, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Quran seseorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat, dan bacaannya dengan melihat mushaf akan dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Berbagai keutamaan tentang hafizul Quran telah diterangkan sebelumnya, sedangkan hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Dengan melihat Al-Quran, selain menumbuhkan konsentrasi dan pemikiran, masih banyak keutamaan lainnya yang dianggap sebagai ibadah, misalnya melihat dan memegang Al-Quran dan sebagainya. Itulah sebabnya membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih utama. Adanya perbedaan mengenai maksud hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Manakah yang lebih utama, orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan atau yang membacanya dengan melihat mushaf? Dengan memperhatikan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama, karena mata kita senantiasa melihat Al-Quran sehingga dapat terhindar dari kesalahan membaca. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan hafalan itu lebih utama karena lebih khusyuk dan dapat terhindar dari riya. Dan yang demikian itu merupakan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Nawawi rahmatullah alaih menyatakan bahwa keduanya baik dan utama, tergantung keadaan orang yang membacanya. Sebagian orang lebih berkonsentrasi membaca dengan melihat mushaf, dan sebagian lainnya lebih berkonsentrasi ketika membaca dengan hafalan. Hafiz rahmatullah alaih menulis dalam kitab Fathul Bari bahwa penjelasan seperti itulah yang disetujuinya. Dikisahkan bahwa karena seringnya Utsman radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, maka 2 mushaf Al-Quran telah sobek. Amr bin Maimun menulis dalam Syarah Ihya bahwa orang yang membuka Al-Quran setelah sholat subuh dan membacanya 100 ayat, maka akan ditulis baginya pahala sebesar dunia dan seisinya. Disebutkan bahwa membaca Al-Quran dengan melihat sangat bermanfaat bagi mata dan kesehatan kita. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang sangat panjang, di mana setiap perawinya berkata bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan. Lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Quran dengan cara melihat Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahmatullah alaih selalu membuka Al-Quran setelah sholat Isya dan menutupnya ketika hampir waktu subuh. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari penjelasan hadis tentang pentingnya kita senantiasa selalu membaca Al-Quran, baik dengan melihat Al-Quran dengan mushaf Al-Quran atau kitab Al-Quran itu, ataupun dengan hafalan. Semuanya adalah merupakan keafdolan, dan Allah akan melihat keikhlasan kita, Allah akan melihat kekhusyuan kita, keseriusan kita, dan keistiqomahan kita. Maka mari kita istiqomahkan dengan selalu membaca Al-Quran, dan Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita lebih baik,
ya, lebih berkonsentrasi kita dan lebih terarah di dalam kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.